Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau, Syekh Salim, muallif atau musannif kitab ini, memulai kitab Safinatun Najah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sempat kita bahas kemarin di awal Arba'in An-Nawawi, bahwa para ulama memulai kitab Safinatun Najah mengikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin dhi balin la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' fahuwa abtar." Segala macam sesuatu yang baik, yang elok, yang indah, apabila tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia dianggap cacat, maka dia dianggap tidak baik, tidak berkah lah pokoknya. Apalagi memulai kitab, memulai sebuah ilmu, haruslah dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mau dibahas tentang Bismillah? Mari kita bahas. Oke. Bismillah, ya, bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya kasih dan sayang ini sama. Kalau orang ditanya, apa pengertian perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya, Ar-Rahman artinya adalah Maha Pengasih, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Apa perbedaan antara kasih dan sayang? Ya, kasih, sayang, gitu kan. Padahal keduanya dalam bahasa Arab berbeda. Sebenarnya kasus perbedaan mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu panjang. Saya punya catatan kalau nggak salah ada 7 atau 8 poin gitu yang ngebahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cuman kita cukup bahas tentang satu saja karena teman-teman mungkin baru banget belajar tentang Safinatun Najah, baru banget terjun ke dunia fiqh. Maka kita mulai dengan sesuatu yang lebih simpel. Intinya Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Ya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Makanya kasih sayangnya Allah yang Ar-Rahman ini meliputi orang Islam dan orang kafir. Orang Islam dan orang kafir. Orang kafir sejahat-jahatnya mereka, sebejat-bejatnya mereka juga mendapatkan kasih sayang Ar-Rahmannya Allah. Siapapun mereka, mau sebusuk-busuknya manusia, Qarun, ya, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Abu Lahab, Fir'aun, mereka juga mendapatkan kasih sayang Allah berupa Ar-Rahman. Ar-Rahman dibuktikan dengan apa? Ya, harta benda, makanan, kesehatan, ketentraman lahir batin. Itu juga merupakan sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada sesiapapun. Bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang hanya berlaku, nulis apa sih saya? Hanya berlaku di fil akhirati, di akhirat saja. Faqat, ya. Di akhirat saja. Dan ini khusus bagi orang Islam yang beriman. Seperti nikmat surga. Nah, itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang Islam, hanya kepada orang yang beriman saja. Kita insya Allah mendapatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sedangkan orang kafir mereka hanya mendapatkan Ar-Rahman saja. Begitu teman-teman. Mau dibahas lebih panjang? Nggak perlu, nanti malah malas kalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika membaca ini sebenarnya ada satu hadis yang juga membahas tentang kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdulillah fahuwa aqta fahuwa abtar. Cuman riwayatnya lebih lemah dibandingkan riwayat yang ngebahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga tidak perlu kita bahas lebih dalam mengenai hadis tadi itu. Segala puji bagi Allah. Pujian yang mutlak itu adalah milik Allah. Sedangkan pujian yang kita berikan kepada selain Allah itu adalah pujian yang disertai kekurangan.
kita memuji seseorang karena baik. Apakah kebaikan yang diberikan oleh seseorang tadi itu sempurna? Tidak. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang dia punya. Orang ngasih kamu duit 100 juta contohnya. Kurang. Sebenarnya dia bisa memberikan seluruh apa yang dia punya. Jadi kebaikannya belum sempurna. Berbeda dengan Allah. Allah saat memberi manusia, pol-polan, semuanya. Apa yang dibutuhkan sama manusia langsung dipenuhi, bread, gitu. Makanya pujian yang mutlak itu diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Rabbil alamin. Tuhan semesta alam. Tuhan bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya malaikat, Tuhannya bumi, Tuhannya langit, Tuhannya setiap manusia. Tidak perlu kita bahas lebih mendetail ya. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Ini siapa yang berucap? Syekh Salim. Kami meminta pertolongan atas perkara dunia dan atas perkara agama. Perkara dunia kita meminta tolong. Kita minta diberikan sehat jasmani, diberikan sehat rohani, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan teman yang baik. Nah, itu dalam perkara-perkara dunia kita meminta kepada Allah. Jadi jangan hanya menganggap bahwa permintaan kepada Allah itu terbatas pada perkara-perkara ukhrawi, perkara-perkara akhirat. Tidak, dalam perkara dunia kita harus meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam perkara agama. Dalam perkara agama ini juga penting. Jangan merasa aman. Jangan merasa bahwa saya mah ketika beribadah kepada Allah itu semua muncul karena saya. Enggak ada. Nah, kita meminta tolong kepada Allah agar dimudahkan langkah kita dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang dipastikan mati dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan Islam, banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak merasa aman. Tidak merasa aman dari kematian di atas agama yang bukan agama yang hak, bukan agama Islam. Kita gak ada yang selamat. Saya yang dijamin selamat. Saya gak ada jaminan saya mati dalam keadaan Islam. Gak ada. Kamu juga gak ada jaminan mati dalam keadaan Islam. Makanya mari kita sama-sama terus berdoa kepada Allah. Kaget. Saya dan kamu, kita berdoa kepada Allah diwafatkan dalam keadaan Islam. Dimudahkan langkahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkahnya agar bisa salat 5 waktu. Dimudahkan langkahnya agar kita mampu untuk berpuasa, zakat, dan melakukan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Dan ini diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu mereka senantiasa berdoa, ya Allah jadikanlah keluargaku sebagai keluarga yang ahli salat. Begitu. Ya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Salawat Allah dan salamnya. Nah, salawat. Ngebahas tentang salawat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Gimana ceritanya Allah dan malaikat bersalawat? Salawat itu asal muasal katanya adalah as-salah, ya. Tulis mana? Nih, tulis ini ya. Asal muasal katanya adalah as-salah. As-salah. Apa arti as-salah? As-salah artinya adalah ad-du'a. Apa arti ad-du'a? At-talab. Nah, jadi kalau Allah bersalawat, arti salat adalah doa. Apa arti doa? Meminta. Allah bersalawat kepada Nabi. Allah meminta kepada Nabi. How? Makanya salawat itu maknanya berbeda tergantung dari POV-nya. Kalau salawat itu berasal dari Allah, maka dia artinya adalah ar-rahmah atau as-sana. Kita pakai as-sana. Ya. As-sana. Di dalam hadis disebutkan Allah itu siapapun yang bersalawat kepada Rasulullah, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa arti Allah bersalawat kepadanya? Bersalawat kepada kita. Artinya Allah sedang memuji kita.
Allah sedang memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Nah, begitu juga saat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah sedang memuji Nabi Muhammad dan Allah sedang memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, innallaha wa malaikatahu. Allah dan malaikatnya. Nah, kalau salawat itu berasal dari malaikat, apa artinya? Malaikah. Artinya adalah al-istighfar. Artinya adalah istighfar, pengampunan. Saat malaikat bersalawat kepada Rasulullah atau malaikat bersalawat kepada kita para manusia-manusia biasa ini, itu artinya malaikat sedang memohon pengampunan kepada Allah. Malaikat contohnya bersalawat kepada saya Husain, artinya malaikat sedang meminta kepada Allah agar mengampuni dosa Husain. Simpel ya, simpel, semoga bisa dipahami. Atau dari manusia, dari unas ya, dari manusia. Maka yang dimaksud adalah kembali ke asalnya, bimana ad-du'a ya. Kalau yang salawat itu kita sebagai manusia, Allahumma shalli ala Muhammad, salawat berasal dari manusia biasa, itu artinya adalah doa. Makanya kita sholat itu artinya juga adalah doa. Salawat Allah dan salamnya senantiasa terpancarkan kepada Sayyidina, Tuhan kami. Ada sebagian orang yang bilang bahwa Sayyidina ini gak pantas diucapkan kepada Nabi Muhammad. Ada pokoknya salah satu ustadz yang terkenal di Indonesia mengatakan hal demikian. Gak perlu kita mengucapkan Sayyidina kepada Rasulullah. Itu gak ada dalilnya. Seakan-akan bilang begitu. Padahal Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, Ana sayyidu waladi Adam ajma'in. Aku adalah pemimpin, sayyidnya seluruh keturunan Adam. Seluruh keturunan Adam. Makanya Nabi Muhammad adalah tuan kita semua. Semua, literally semua. Gak cuman manusia, tapi meliputi jin. Gak cuman jin, tapi meliputi bumi. Nah, karena kedudukan Rasulullah SAW yang kita cintai ini benar-benar di atas seluruh makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang kedudukannya melebihi Rasulullah SAW. Muhammad. Nah, Muhammad adalah sebuah nama yang sudah pakem. Asalnya bukan dari kakeknya Abdul Muttalib. Bukan. Muhammad ini namanya sudah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, adalah sebuah nama yang istimewa. Dan tidak pernah ada orang yang menggunakan nama Muhammad ya, sespesial Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan bagi seseorang untuk menamai diri mereka dengan nama Muhammad. Kemudian sempat ada bahasan dari para ulama bahwa memberi nama Muhammad ini merupakan sebuah hinaan bagi orang-orang yang membenci nama Nabi Muhammad. Muhammad artinya adalah yang terpuji. Ketika misalnya Abu Lahab bilang, ya, gila kamu wahai Muhammad, artinya adalah gila kamu wahai orang yang terpuji. Nah, nggak bisa, nggak ada orang yang bisa ngejek nama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad namanya aja artinya yang terpuji. Orang mau ngejek pun tetap muji beliau. Khatamin Nabiyyin. Ini bisa dibaca dengan dua metode. Pertama dibaca dengan khatam, bisa dibaca dengan khatim. Kalau khatam artinya adalah stempel ya. Artinya stempel para nabi. Stempel para nabi kalau dibaca dengan khatam. Kalau khatim artinya adalah pungkasan atau akhir para nabi. Dan memang jelas siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Rasulullah? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang bilang semua orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad disebut sebagai keluarganya Nabi Muhammad. Ada yang bilang keluarga Nabi Muhammad, dan ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i, semua keturunan Banu Muttalib dan Banu Hashim merupakan termasuk dari Ahlu Muhammad dan mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Ada yang bilang Ahlu Muhammad hanya terkhusus kepada Ahlul Kisah dan istri-istri Rasulullah. Ahlul Kisah itu orang-orang yang ditutupi dengan jubah, ditutupi dengan selimut. Teman-teman bisa googling ya, buka Google Ahlul Kisah ya, Ahlul Kisah. Nah, itu atau Ashabul Kisah ya, nanti kalian menemukan ceritanya, baca sendiri. Itu ada 5 orang, Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, menantu sekaligus pupu, kemudian putrinya Ibunda Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, 5 orang. Disertai istri-istri Rasulullah yang lain. Dan kedudukan kita terhadap Ahlus Sunnah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'i
wajib hukumnya mencintai ahlun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua golongan yang gak baik ketika mereka melihat keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan kanan yaitu mereka-mereka yang benci dan gak suka dengan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa menyakiti keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini gak boleh. Ini gak boleh dan tidak diperkenankan. Golongan kedua yaitu orang-orang yang gulu, mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, mereka mencintai keluarga Rasulullah secara berlebihan, tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat. Itu ya. Kemudian wasahbihi, dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat Rasulullah? Nah, syarat disebut sebagai sahabat itu ada dua. Nah, atau kita sebut definisinya di sini nih, ya. Siapa sahabat? Kullu man laqiya ar-rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala ya islamihi. Setiap kullu man laqiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa mata ala islamihi. Setiap orang yang berjumpa, wahwa mu'minun, sorry saya lupa, wahwa mu'minun, di sini ada tambahannya, wahwa mu'minun, wahwa muslimun atau mu'minun, muslim kita pakai ini, wahwa muslimun. Setiap yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam, harus memenuhi ketiga syarat. Pertama, berjumpa dengan Rasulullah. Kalau ada orang Islam dan mati dalam keadaan Islam tapi gak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak disebut sahabat. Atau setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah tapi tidak Islam, tapi mati dalam keadaan Islam, dia disebut sebagai tabi'in. Begitu pula sebaliknya, dia berjumpa dengan Rasulullah, kemudian ketika berjumpa dia dalam keadaan Islam, tapi matinya tidak dalam keadaan Islam, dia tidak disebut sebagai sahabat. Ya, harus memenuhi ketiga perkara tadi itu. Ajma'in, seluruhnya. Salawat dan salam terpancarkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan semuanya. Wala haula, dan tiada daya, wala quwata, dan upaya, illa billahil aliyyil azim. Apa maksudnya ini? Wala haula, tiada daya. Daya dari apa? Daya dari menolak keburukan. Wala haula min daf'i syarrin. Ya. Tiada daya untuk menolak keburukan. Dalam artian menolak kemaksiatan, menolak mara bahaya, semuanya itu berhubungan dengan la haula. Wala quwata, arti la quwata adalah dan tidak ada kekuatan. Kekuatan apa? Min tahsili khairin. Tahsili khairin. Dan tidak ada kekuatan untuk memperoleh kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kebaikan dunia dengan keselamatan, kehidupan yang tentram dan sebagainya. Akhirat, pengampunan, dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk puasa, dimudahkan untuk beribadah kepada Allah adalah quwata illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan apa? Dengan pertolongan Allah. Al-Ali, yang maha tinggi kedudukannya. Al-Azim, yang maha agung. Sampai di sini, semoga teman-teman paham semuanya. Kita bikin kajian kali ini lebih simpel, nggak perlu ribet, karena saya takut kalau terlalu ribet teman-teman nanti bosan malah stop ngajinya. Oke, hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.